وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk malam ke-9 bulan Muharram 1442 Hijriyah. Ini artinya satu hari lagi kita insyaallah ta'ala akan melaksanakan puasa Ashura tanggal 10 Muharram yang manfaatnya dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan merupakan keutamaan yang sangat besar terkait dengan puasa Ashura pada hari di mana orang-orang Syiah Rafidah merayakannya dengan makan dan minum yang justru akidah mereka, keyakinan mereka menyimpang dari akidah nenek moyang mereka Yahudi, yang mana Yahudi pula berpuasa pada hari Ashura tanggal 10 Muharram. Sedangkan Syiah Rafidah mereka merayakannya dengan makan dan minum. Mereka melakukan ritual-ritual yang sifatnya untuk meratapi meninggalnya Al-Husain radhiyallahu an yang terbunuh pada tanggal tersebut. Dan ini merupakan perbuatan yang mungkar. Ini dilakukan oleh Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dianjurkan pada hari tersebut untuk berpuasa. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, keutamaannya dapat menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih keutamaan untuk dapat berpuasa Ashura. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim, kitab yang membahas tentang masalah al-adhkar, zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas di bab yang ke-16, yaitu du'a'u al-istiftah, doa istiftah yang kita baca ba'da takbiratul ihram. Dinamakan istiftah ay iftitahus shalah, sebagai pembuka salat kita. Di zikir yang ke-27 dalam kitab ini, beliau menuliskan doa yang pertama yang diambil dari hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya
kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil salji wal ma'i wal baradi, atau bil ma'i was salji wal baradi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita membaca doa istiftah ini, doa yang pertama, kita milih mana saja. Enggak mesti kita harus baca semuanya. Yang pertama, beliau bawakan hadis yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku. Khataaya, khataaya jamak dari khati'ah yang artinya adz-dzamb, dosa. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau atau sejauh timur dan barat. Disebutkan timur dan barat karena yang zahir yang bisa kita lihat, yang paling jauh yang kita ketahui adalah jarak antara timur dan barat. Bukan berarti bahwasanya dosa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan antara kita dengannya hanya sejauh itu. Ini tashbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa bisa lebih jauh dari itu. Allahumma naqqini min khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkan kain yang putih dari segala kotoran. Dan ini juga tashbih, perumpamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kain yang putih, pakaian yang putih, karena zahir yang bisa kita lihat apabila kita cuci, kita bersihkan, yang bisa terlihat jelas kotoran itu hilang adalah kain yang putih. Adapun kain yang selain warna putih, bisa saja setelah kita cuci masih ada tertinggal kotoran, noda dan semisalnya yang tidak bisa kita lihat karena samar, disebabkan tertutup oleh warna-warna tersebut. Adapun yang putih, maka sangat jelas terlihat. Kalau ada sedikit saja kotoran terlihat. Maka ini perumpamaan. Ini menunjukkan bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan dari dosa itu sebersih-bersihnya. Agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan seluruh dosa kita tanpa tersisa sedikit pun, sekecil apapun dosa tersebut. Allahumma ighsilni min khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosaku, sucikanlah aku dari dosaku, bisalji, dengan salju, es, wal ma', dengan air, wal barad, embun. Bedakan antara, jangan sampai baca wal bard. Kalau bardun, ra-nya disukunkan, itu maknanya dingin. Sedangkan barad, ini maknanya embun. Ini indahnya bahasa Arab. Sedikit kita salah mengucapkan, maka akan salah makna. Di sini wal barad, bukan wal bard. Maka dalam
kalimat yang terakhir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dibersihkan dari dosa dengan berbagai macam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memohon, kita bisa membersihkan badan kita, pakaian kita dengan berbagai jenis alat untuk mensucikan kita yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Salju, air, embun, semuanya di Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang mana semua benda ini merupakan alat untuk bersuci. Maka sebagaimana pakaian kita, badan kita bisa dibersihkan dengan berbagai macam benda yang dijadikan sebagai alat bersuci ini, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita dengan berbagai macam ampunannya. Nah, ini juga tasbih, menyerupakan bersuci secara zat, benda yang dibersihkan dengan bersuci yang sifatnya maknawi, bersuci atau dihapuskan dosa-dosa kita dengan berbagai macam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan rahmatnya dan seterusnya. Ini doa yang pertama, salah satu dari doa istiftah yang bisa kita baca. Kemudian zikir yang ke-28 dalam kitab ini, atau zikir kedua dari doa istiftah, kita membaca ini doa yang pendek. Kalau tadi agak panjang sedikit, Allahumma ba'id baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Yang selanjutnya boleh juga kita membaca doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Siapa yang sudah hafal doa ini? Nah, sudah hafal? Yang lain? Ini yang paling pendek. Hah? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dalam doa ini, hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan selain Bukhari dan Muslim. Ashabu kutubus sittah selain Bukhari dan Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdik, aku memujimu dengan pujian yang sesuai dengan keagunganmu. Wa bihamdik wa tabarakasmuk, artinya maha tinggi nama-namamu, maha agung nama-namamu. Wa ta'ala jadduk, demikian juga sangat tinggi keagunganmu. Wala ilaha ghairuk, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Dalam doa ini
kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam atau berbagai bentuk pujian. Mensucikannya, menyanjungnya, mengagungkannya sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir ada ikrar, ada bentuk penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang diibadahi. Karena sekarang kita akan melaksanakan salat. Kita baca doa istiftah. Bahwasanya salat ini kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi mereka tidak berhak untuk diibadahi dengan cara yang benar. Kalaupun mereka diibadahi, maka ibadah yang batil. Yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini ada ikrar, pengakuan dari seorang hamba bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena salat juga merupakan bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Ibadah yang menjadi standar baik dan tidaknya amalan seseorang, amalan zahir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, sungguhnya amalan yang paling pertama dihisab dari anak Adam kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baik seluruh amalannya, jika rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Ini yang sifatnya zahir. Amalan-amalan yang sifatnya zahir. Adapun yang menentukan seorang itu muslim atau tidak, selamat dan tidaknya terkait dengan keyakinan dalam hatinya dan ikrar lisannya terkait dengan kalimatu at-tauhid. Zikir yang ke-29 dalam kitab ini atau zikir yang ketiga dalam doa istiftah. Ini potongannya sering diajarkan. Potongan doanya sering diajarkan. Tapi ternyata doa ini panjang. Ana pikir antum semua hafal doanya. Wajjahtu wajhi. Ya. Sampai wa ana minal muslimin. Ini belum sampai separuh. Ya, belum sampai separuh. Panjang doanya. Ya. Kalau kita mau baca, silakan antum baca, tapi baca sampai habis. Ya. Mana doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, "Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin." Sampai sini semua hafal. Lanjutannya, "Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk. Zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi. Faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك." Sudah hafal? Selama ini kita diajarkan sepertiganya. Separuh enggak sampai. Ini enggak tahu, mungkin yang mengambil ini dia ambil lembaran
ternyata hilang lembaran yang berikutnya. Jadi pikir sampai sini saja. Ya. Dalam hadis ini, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanif, ini i'tiraf, pengakuan dari kita bahwasanya kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas aqidatut tauhid, akidah yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusukku. Ini bisa memiliki banyak makna. Di antaranya nusuk ini sembelihan. Bisa juga maknanya nusuk ini ibadah haji. Ibadah haji. Ini nusuk. Dan kedua-duanya bisa dikatakan satu makna. Karena kita akan berkurban, menyembelih ketika ibadah haji dilaksanakan. Ada kaitannya dengan waktu haji. Sembelihanku. Ini pengakuan dari kita. Salat kita milik Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lainnya. Wa nusuki, sembelihanku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah. Ini kalau sifatnya sembelihannya adalah ibadah. Sembelihan yang sifat ibadah tidak boleh kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana sembelihan yang sifatnya ibadah? Sembelihan untuk ketika kita berkurban. Ini sembelihan ibadah. Sembelihan ketika kita akikah. Ini sembelihan ibadah. Sembelihan ketika kita sembelih karena bernazar. Ini ibadah, tidak boleh kita peruntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sembelihan ibadah. Adapun kalau sembelihan yang sifatnya ada kebiasaan seperti kita untuk menghormati tamu dan semisalnya, ya ini sembelihan biasa. Tetap kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selain ini, sembelihan yang disyariatkan, ada sembelihan yang masyru', ada yang sembelihannya apa? Yang sifatnya syirkiyah. Sembelihan sifatnya syirkiyah seperti sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu untuk lautan, untuk penjaga gunung kata mereka, untuk mata air, untuk orang yang sudah mati. Ini sembelihan yang sifatnya syirkiyah. Dan memakan sembelihan seperti ini sama hukumnya memakan bangkai. Sekalipun di dalamnya dibacakan ketika kita menyembelihnya, kita bacakan bismillah. Jelas? Jadi sembelihan untuk orang mati, kalau diniatkan untuk orang mati, maka sembelihan ini hukumnya adalah bangkai. Tidak halal untuk dimakan. Sembelihan yang dipersembahkan untuk penjaga gunung misalnya, untuk dipersembahkan ke lautan misalnya, haram untuk dimakan. Karena ini sembelihan yang sifatnya syirik. Hukum dagingnya sama seperti hukum bangkai. Wa mahyaya, sungguhnya hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hidupku untuk Allah. Hidupku untuk Allah, lillah rabbul alamin, bukan untuk siapa-siapa. Artinya tujuan kita diciptakan, tujuan kita
diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka hendaknya kebanyakan rutinitas kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pada dasarnya. Dan anehnya banyak orang yang membaca doa ini, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, namun kebanyakan kehidupan mereka palingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Salat enggak diperhatikan, ibadah puasa enggak diperhatikan, belum lagi perkara-perkara sunnah, sedekah enggak diperhatikan, belajar ilmu enggak diperhatikan. Kalau benar pengakuan kita dalam doa ini, wa mahyaya, hidupku untuk Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya sebagian besar waktu kita, rutinitas kita diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Makanya kita lihat bagaimana sejarahnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesehariannya. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Itu baru kita tahu bahwasanya inilah hakikat doa kita, wa mahyaya, hidupku untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bandingkan dengan rutinitas kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Berapa persen kita pergunakan waktu kita untuk Allah dan berapa persen kita gunakan waktu untuk kehidupan dunia kita? Yang tahu tentang ini kita masing-masing. Yang bisa menjawabnya adalah diri kita. Sejauh mana kita manfaatkan usia kita ini untuk Allah, sebagaimana dalam pengakuan kita ini, bahwasanya hidupku hanya untuk Allah. Apa yang telah kita perjuangkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali? Ibadah apa yang telah kita lakukan? Apakah kita cukupkan dengan solat-solat wajib kita? Kemudian kita merasa bahwasanya kita adalah manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa, atau cukup dengan puasa-puasa kita ditambah puasa sunnah, atau sedekah kita, ataukah masih ada amalan-amalan yang lain? Wa illa, seorang muslim setiap perbuatannya apa saja, bahkan sampai perkara yang mubah, hendaknya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makan ini hukumnya mubah, perkara yang mubah. Namun makan ini, dengan makan kita bisa mendapatkan pahala kalau kita niatkan makan ini untuk menguatkan kita dalam beribadah. Demikian juga ketika kita mencari maisha. Dalam mencari maisha ini, yang kita niatkan adalah untuk menopang ibadah kita, keluarga kita berikan nafkah kepada mereka, anak istri kita, maka itu akan bernilai ibadah. Tapi akan berbeda kalau kita niatkan dalam mencari nafkah ini untuk dunia. Ada yang cita-citanya seperti ini, ingin itu. Maka yang menjawabnya kita mencari nafkah ini untuk apa? Benar enggak? Apa yang kita ikrarkan bahwasanya inna salati wa nusuki wa mahyaya ini wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup dan matiku untuk Allah Azza wa Jalla. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Ibadah hanya untuk Allah. Hak untuk diibadahi.
Allah Esa dalam penciptaannya. Semua makhluk ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah bersekutu dengan Allah untuk menciptakan satu makhluk. Walaupun itu seekor lalat yang sangat kecil. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan seekor lalat ini. Wa bidzalika umirtu. Dan aku diperintahkan demikian. Artinya diperintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan aku untuk berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang muslim, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, tunduk. Bukan sekedar muslim. Baru dikatakan muslim itu kalau tunduk terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan segala bentuk larangan Allah Azza wa Jalla, ini baru muslim. Kalau dikatakan saya muslim tapi masih terjatuh pada larangan Allah Azza wa Jalla, saya muslim tapi masih mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan muslim yang sejati, bukan muslim yang hakiki. Kemudian kita baca doa Allahumma antal malik la ilaha illa ant, ya Allah engkaulah raja, engkaulah raja, raja di raja, penguasa seluruh alam semesta. Antal malik, ini pengakuan kita bahwasanya kalau kita mengakui Allah Azza wa Jalla adalah raja, segala raja, tidak perlu kita takut kepada makhluk. Tidak perlu kita cari muka kepada para penguasa. Bukan berarti kita tidak mentaati mereka. Kita taati mereka selama sejalan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan kita ingkari. Bukan berarti keluar dari kekuasaan mereka kalau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka memerintahkan pada sesuatu yang melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Antal malik, kita mengakui bahwasanya Allah adalah raja di raja, penguasa alam semesta. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan kemudaratan kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada satupun dari makhluk ini yang mampu memberikan manfaat kepada kita kecuali atas dasar kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim kepada para penguasa, kepada hukam, kita bermuamalah sebagaimana kita bermuamalah dengan kaum muslimin. Hanya saja mereka memiliki hak-hak khusus, seperti ditaati selama dalam ketaatan kepada Allah. Lihat Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ketika suatu ketika Sulaiman ibn Abdul Malik menjadi khalifah setelah Hisham ibn Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik mengangkat Atha bin Abi Rabah menjadi mufti di Makkah. Bahkan Hisham mengatakan tidak ada yang memberikan fatwa selama Atha bin Abi Rabah ada. Meninggal Hisham, naik Sulaiman ibn Abdul Malik. Sulaiman ibn Abdul Malik seorang khalifah yang masya Allah keislamannya,
ketaatannya, ketakwaannya. Dia tidak merubah mufti yang diangkat oleh saudaranya, Hisham bin Abdul Malik. Ketika di Makkah, suatu hari ketika musim haji, Sulaiman berangkat haji. Berangkat haji. Kemudian dia memiliki kebutuhan. Dia ingin bertanya. Dia bertanya kepada algojonya, di mana Atha bin Abi Rabah. Akhirnya disampaikan Atha bin Abi Rabah sedang di dalam kemahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah haji. Akhirnya dia datang ke sana. Sampainya di sana, Sulaiman bin Abdul Malik ini masuk menemui Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ketika melihat Sulaiman, dia datang memeluknya. Ya. Dia datang dan memeluknya. Afan, Hisham, bukan Sulaiman. Kisah Sulaiman ini yang berikutnya. Kisah ketika dia datang ke singgasananya. Hisham bin Abdul Malik. Akhirnya ketika sampai di sana, dia biasa berpelukan, ya, cipika-cipiki sebagaimana kebiasaan, ya, mu'anah wa ukhuwah. Kemudian Hisham mengatakan, apakah Atha bin Abi Rabah bertanya, apakah engkau memiliki kebutuhan? Iya, saya ingin bertanya. Apakah engkau bertanya untuk kaum muslimin atau untuk dirimu? Ini raja. Dan lihat bagaimana bermuamalahnya Atha, seorang mufti, ulama. Dia mengatakan, untuk diri saya. Kalau begitu engkau keluar dan antri bersama kaum muslimin. Kalau untuk kaum muslimin, saya akan jawab sekarang. Tapi karena untuk dirimu, engkau keluar antri bersama mereka karena mereka lebih dulu darimu. Lihat bagaimana bermuamalahnya. Maka Hisham marah. Dia keluar antri bersama kaum muslimin. Sampai gilirannya, Atha bin Abi Rabah menjawab dengan begitu tenangnya. Terus setiap yang bertanya dia jawab dengan tenang. Sampai pada gilirannya seorang raja, khalifah. Dia menjawab pertanyaan dengan begitu tenang. Padahal algojonya sudah sangat marah. Seandainya khalifah ini marah, seandainya khalifah ini tidak diam, maka mesti kami itu sudah mengamuk, kata para algojonya. Akhirnya sekembalinya ke singgasananya, dia sampaikan, dia kumpulkan semua algojonya, keluarga-keluarganya. Dia mengatakan bahwasanya apa yang kalian lihat yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah, ya, inilah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli ilmu. Allah memuliakan Atha bin Abi Rabah lebih tinggi daripada kedudukan khalifah karena ilmunya. Dan seorang khalifah ini dia tidak marah. Kenapa? Karena dia tahu ada raja. Karena yang memerintahkan demikian Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kita bersikap. Kita bersikap pada penguasa sebagaimana kita bersikap pada umumnya manusia. Hanya saja mereka memiliki hak khusus terkait dengan kita mentaati dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah yang lain banyak yang menjelaskan bagaimana para ulama bermuamalah dengan para penguasa. Dan demikian kita, ya, sikap kita bukan gulu kepada mereka, ya. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dalam doa ini Nabi SAW mengakui Allah adalah raja segala raja. Antal malik, la ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya engkau. Anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Ini ikrar. Sehingga kita tidak perlu khawatirkan, tidak perlu takut kepada siapapun dan dari siapapun, kecuali takut yang sifatnya tabi'i. Sifatnya tabi'i, takut misalnya kalau ada musuh yang megang senjata, kita takut.
wajar. Ini takut tabi'i namanya, bukan takut syirik. Atau kita takut binatang yang bisa membahayakan kita seperti ular, kalajengking dan yang lainnya, wajar. Ini takut tabi'i namanya. Adapun takutnya yang sifatnya ibadah enggak boleh. Seperti takut jin. Ini enggak boleh. Karena mereka tidak mampu memberikan kemudaratan kepada kita kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka juga tidak mampu memberi manfaat untuk kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ana 'abduk, anta rabbi wa ana 'abduk. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Kita mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Rabb, yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang makna tauhid ar-rububiyah. Makna Rabb memiliki 3 makna, saling melengkapi. Rabb yang pertama memiliki makna apa? Yang menciptakan. Allah yang menciptakan, al-khalqa. Kemudian ar-rabb bermakna mudabbir, yang mengatur seluruh alam semesta. Kemudian yang ketiga, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan. Ini makna Rabb. Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita harus yakin. Kalau ada yang mengatakan Allah menciptakan, manusia juga menciptakan, benar enggak? Ini sering kita sampaikan. Allah menciptakan, manusia juga menciptakan. Kalau kita katakan ini yang menciptakannya apa? Siapa? Manusia yang memabriknya, yang mendesain seperti ini. Lalu apa perbedaannya? Ini sering, ini masalah akidah ini, berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus terus bahas akidah. Ingat, saya pernah tanya, nggak tahu di masjid ini dari mana, lagu Indonesia Raya, siapa yang menciptakannya? Nah, berarti manusia menciptakan. Tapi perbedaannya, Allah menciptakan dengan makhluk menciptakan. Allah menciptakan namanya khalqu ijad. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Khalqu ijad. Tapi kalau makhluk, mereka menciptakan, namanya khalqu tahwil. Khalqu tahwil, hanya merubah. Manusia tidak mampu menciptakan bahan dasar ini. Dia hanya merubah dari bentuk tertentu kemudian didesain seperti ini. Atau misalnya masjid ini, ada yang mampu menciptakan bahan dasarnya pasir, batu, tidak ada. Tapi ini ciptaan manusia. Yang merangkai seperti ini manusia. Tetap kita katakan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khalqu ijad. Adapun merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, maka makhluk mampu. Jelas ini perbedaannya? Untuk membedakan antara apa perbedaannya? Manusia juga menciptakan. Berarti bersekutu. Apakah dikatakan sekutu? Tidak. Tidak bisa. Manusia menciptakan pesawat terbang. Bisa enggak mereka? Satu benda
yang sekecil baut yang paling kecil mereka ciptakan bahan dasarnya, mampu enggak? Sampai hari kiamat mereka enggak mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada, hampa seperti ini tiba-tiba kayak film jadinya. Ya, simsalabim langsung muncul apa yang diinginkan. Tidak bisa, itu film. Tapi dunia yang hakiki enggak mampu mereka lakukan seperti itu. Ya. Zalamtu nafsi. Kemudian kita mengakui bahwasanya kita telah menzalimi diri kita. Menzalimi diri. Entah itu menzalimi diri terjatuh pada perbuatan dosa besar atau dosa kecil. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang terlepas dari menzalimi diri kita sendiri. Pasti. Makanya ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ketika turun ayat ini, para sahabat mengatakan, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri mereka sendiri ya Rasulullah? Mereka memahami bahwasanya kezaliman secara umum. Maka kita mengakui dalam hadis ini, dalam doa ini, zalamtu nafsi, ya Allah aku telah menzalimi diriku dengan berbagai macam kezaliman, wa'taraftu bidzambi, dan aku mengakui segala dosaku, faghfirli dzunubi jami'an, ya Allah ampunilah dosa, seluruh dosaku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa kita harus dianjurkan untuk memohon pada Allah agar diampuni dosa-dosa kita? Karena supaya diterima solat kita ini. Karena baru diterima taubat kita, ibadah kita setelah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguhnya tidak ada yang mampu menghapus dosa-dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah berikanlah taufik kepadaku kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang mampu menunjuki diriku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki akhlak kita, memberikan taufik agar kita ditunjuki akhlak yang baik, akhlak yang sempurna. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memperbaiki akhlak itu bukan semata-mata usaha kita tanpa doa. Kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta agar diberikan taufik agar diperbaiki akhlak kita. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dariku kecuali Engkau ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar diberikan akhlak, dikaruniakan akhlak yang mulia dan dipalingkan dari kita akhlak yang buruk. Tidak semata-mata akhlak yang baik itu semata-mata kita dapatkan dari dunia pendidikan, dididik dengan akhlak yang baik, diajarkan agar menghindari akhlak yang buruk, tanpa doa enggak bisa. Dan ajarkan kepada anak istri kita untuk membaca doa. Agar kita diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada akhlak yang baik dan agar dihindarkan dari akhlak yang buruk. Labbaik. Labbaik dari kata al-lubb yang maknanya ya Allah, aku tetap di atas ketaatan kepadamu, wa sa'daik. Ai is'ad ba'da is'ad. Aku begitu bahagia, tenang, lezat dalam beribadah kepadamu. Kita mengakui. Karena salatnya merupakan apa? Kelezatan. Hakikatnya ibadah itu apa? Lezat. Makanya sering kita sampaikan, kalau ternyata ibadah itu terasa berat bagi kita, maka hati kita yang perlu diobati. Salat berat, puasa berat, sedekah berat, ibadah ini ibadah itu berat, datang ngaji berat. Ini hati kita yang sakit. Yang pada dasarnya ibadah itu apa? Lezat, nikmat. Ketika hati kita itu sakit, maka ibadah itu terasa berat, sulit untuk dikerjakan. Sulit. Karena ibadah ini makanan bagi hati kita. Kalau kita berat membaca Al-Quran, kenapa? Ini harus kita perhatikan hati ini. Hati ini kita, atau hati kita ini sedang apa? Sedang sakit, atau mungkin sudah mati. Perlu diperbaiki, dicek. Sebagaimana jasad ini, makanan yang enak-enak kalau lagi sakit itu terasa pahit.
terasa hambar. Ya. Kasih makan ini, makan itu, semua nggak ada yang enak. Ya. Makanya suatu yang aneh. Ya. Kita itu kalau ada orang sakit kasih makan yang enak, nggak ada yang enak bagi dia. Ya. Ahsan kasih sebelum dia sakit. Ya. Kalau sudah sakit obati dulu, baru kita kasih makan yang enak. Nggak ada yang enak. Sekalipun makanan itu paling nikmat dirasakan orang yang sehat. Karena apa? Jasadnya sedang sakit. Maka demikian ibadah itu, selezat apapun ibadah, kalau hati kita sedang sakit, maka ibadah itu akan terasa berat dan sulit bagi kita. Maka Nabi SAW mengatakan labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik. Seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Makna wasyarru laisa ilaik ini ada beberapa makna dari para ulama. Makna yang pertama, wasyarru la yutaqarrabu bihi ilaik. Keburukan itu tidak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah dengan keburukan. Ini makna yang pertama. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak disandarkan kepadamu. Maknanya yang pertama adalah wasyarru la yutaqarrab bihi ilaik. Keburukan tidak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Makna yang kedua, la yas'adu ilaik. Keburukan tidak akan naik kepadamu. Innama yas'adul kalimut thayyib. Yang baik yang naik kepadamu hanya yang baik. Makna yang ketiga, la yudhafu ilaika adaban. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Tidak boleh kita menyandarkan. Tidak boleh kita mengatakan Allah yang menciptakan keburukan, Allah yang menciptakan sakit. Tidak. Makanya dalam doa Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Tidak disandarkan apabila Allah membuat aku sakit, enggak. Ini makna wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak diberikan atau tidak sandarkan kepadamu. Dan makna yang keempat, wasyarru laisa ilaik, maknanya adalah laisa syarrun atau laisa syarrun binisbati ila hikmatik. Segala keburukan yang kau berikan, yang kau kehendaki, itu bukan keburukan kalau dilihat dari hikmahnya. Karena setiap yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki, itu pasti ada hikmahnya. Mungkin menurut zahirnya kita melihat itu buruk bagi kita. Seperti misalnya sekarang kita ditimpa wabah penyakit seperti sekarang ini. Menurut zahirnya menurut kita buruk. Tapi kalau dilihat dari hikmah adanya wabah ini, ada kebaikan yang besar di baliknya. Maka ini makna wasyarru laisa ilaik. Ana bika wa ilaik. Ana bik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, wa ilaik, dan aku bersandar hanya kepadamu. Tabarakt. Engkau maha tinggi, maha agung, wa ta'alait, maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kembali kepadamu. Ini doa yang panjang yang sering kita baca hanya sepertiganya. Yang mau baca doa ini silakan antum hafal sampai selesai. Baru antum pakai. Wa illa antum pakai doa-doa yang pendek. Masih ada doa-doa yang lain terkait dengan doa istiftah. Kita cukupkan sampai di sini. Di zikir yang ke-30 atau zikir yang keempat dalam doa istiftah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya pikir enggak ada pertanyaan. Kita cukupkan, kita adzan dan salat. Fadhal.